Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hugo Dirjawan dengan NIM 114236047. Di sini saya akan bikin eh, peta rawan bencana tanah longsor, di mana ini merupakan praktikum sil acara keempat. Yang pertama kita buka aplikasi ArcMap-nya. Jika ada tampilan seperti ini, kita di awal seperti biasa klik ke blank map itu, terus kita pergi ke layer, kita klik kanan, terus ke properties. Lanjut kita ini ke koordinat, terus kita gunain koordinat yang kita pakai pada acara sebelumnya. Kita langsung apply. Oke. Nah, lanjut kita masukin data, data. Ini kita masukin data yang pertama, yaitu jenis tanah. Ini datanya sudah ada di drive praktikan. Kita klik aja. Terus kita add data lagi. Selanjutnya ada tutupan lahan. Ini ada curah hujan. Ada data lagi. Kemudian kita masukin data kemiringan lereng yang udah kita bikin pada acara ketiga. Nah, selanjutnya add data lagi. Kita masukin batas administrasi. Kemudian yang terakhir, kita add data. Masukin batas desa se-Jawa Tengah ini. Nah, jika sudah, kita lakuin klip. Kita unchecklist dulu ini. Kita sisain yang jenis tanah. Kita klik kanan, klik satu kali aja, terus kita ke geoprocessing, kita lanjut ke clip. Nah, untuk inputnya kita pilih yang jenis tanah. Lalu untuk clip featuresnya ini batas administrasi. Nah, ini kita simpan di clip folder clip coba ini. Kita namain clip JT. Nanti kita save. Oke, kita tunggu aja. Oke, sudah kita unchecklist. Checklist yang tutupan lahan ini. Biasa kita ke geoprocessing, terus ke clip. Untuk inputnya kita ke tutupan lahan, featuresnya batas administrasi. Filenya kita simpan di sini. Kita namain clip TL atau tutupan lahan. Save, kita oke. Sudah kita unchecklist ke Jawa Tengah ini. Geoprocessing, clip, input features. Ininya kita ke Jawa Tengah. Ini CH ya, serta curah hujan. Ini ya batas administrasi. Kita simpan di sini, clip CH. Nah, jika udah kita oke. Nah, jika seperti ini kan untuk Gamleng sama batas administrasi ini gak usah diklip karena kemarin udah sesuai sama plottingan plot kita ini kan. Nah, jika sudah kita melakukan labeling pada klip JT ini, kita klik kanan, terus kita pergi ke open attribute table. Nah, terus kita
add field, kita beri nama skor JT. Untuk tipenya kita ke double. Oke, pin aja. Lalu kita add field lagi, bikin kelas JT. Untuk tipenya kita ganti ke teks. Oke. Nah, kemudian kita masukin datanya. Kita klik kanan pada JT, terus kita edit features, start editing, continue. Kita masukin skor JT-nya. Nah, ini kita pergi ke editor, terus stop editing, lanjut kita save. Jadi kita close saja. Lanjut ke clip TL ini. Kita klik kanan, terus kita ke button attribute table. Kita add field, kita beri nama score TL ini, tutupan lahan. Untuk tipenya ini pilih double, terus kita oke. Nah, kita masukin data yang sudah diberikan oleh asisten. Nah, jika sudah, kita ke editor, stop editing, save. Silang aja, lanjut ke curah hujan. Sama aja, kita open attribute table. Kemudian kita table option, add field, masukin skor CH. Untuk tipenya double. Oke. Lanjut, kita masukin add field lagi, kita beri nama kelas CH. Untuk tipenya kita ke teks. Oke. Nah, jika sudah, kita masukin skor CH-nya ini sesuai dengan data yang sudah dikasih oleh asisten. Sudah, kita ke editor, stop editing, dan ke yes. Nah, jika sudah seperti ini, kita checklist yang kemiringan lereng ini. Terus lanjut, kita pindah kemiringan lereng ini ke atas. Lanjut, kita lakukan tabling, kita klik kanan, open attribute table. Nah, untuk pembagian kelasnya ini tidak usah dibikin lagi, karena udah ada grid code ini ya. Jadi kita bikin kelas. Ini kan udah bikin tadi, kita delete aja. Ini add field kelas KL. Untuk tipenya teks. Oke. Nah, kita sesuaiin ini untuk kelasnya dan grid code-nya ini. Untuk datanya udah diberi oleh asisten. Di kanan, terus edit features, start editing. Oke, setelah kita masukin kelas KL ini, kita pergi ke editor, terus kita stop editing, terus dan yes. Sudah, kita close saja. Beta overlay ini dengan cara kita pergi ke art toolbox, kemudian ke analysis tools, kemudian ke overlay, dan kita pencet yang intercept. Nah, untuk input featuresnya ini kita masukin yang clip JT, terus clip TL, kemudian clip CH, dan terakhir ada camlength. Sing asuh. Oke, setelah itu kita klip aja, kita pencet. Sebelumnya untuk outputnya. Nah, ini kita kasih judul peta rawan bencana tanah longsor. Dan kita save. Nah, kita oke aja. Kita tunggu.
Nah, jika udah seperti ini, kita unchecklist yang length, ch, clip tl, dan clip jt. Selanjutnya kita klik kanan pada ini, kemudian kita open attribute table. Nah, kemudian kita bikin eh, ini, terus add field, kita masukin bobot jt. Untuk type-nya kita ganti ke double, terus kita oke. Ini kita atur kecilin aja. Lanjut kita bikin add field, terus bobot TL di double, kita oke. Lanjut kita bikin ini, terus ke add field, bobot CH, type-nya double, kita oke. Ini yang terakhir kita bikin yang bobot KL. Untuk tipenya double, terus kita okein aja. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik yang bobot CT ini, kita klik kanan, lanjut, kita pergi ke fit calculate. Nah, kita masukin yang bobot CT, dan kita kali 1. Rumusnya pencet yang ini 1. Oke. Nah, kemudian kita klik kanan pada bobot CT ini, terus kita ke fit calculate. Misalnya, kita masukin rumusnya yaitu skor JT skor J skor JT ini kita uh, kali 1. Oke. Dan untuk bobot TL ini kita klik kanan lagi, fit calculate, masukin rumusnya yaitu skor TL. Kali 2. Lanjut ke bobot CH. Jadi skor CH ya. Kita kali 2. Oke. Terakhir bobot KL ini klik kanan, fit calculate. Lanjut, kita pergi ke grid code 1 ini. Kemudian kita kali 4. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bikin labeling lagi, add field, terus ke total. Untuk type-nya, ini double. Oke.
Sudah, kita klik kanan aja, udah total. Kita calculate, kita masukin rumus penambahan. Ini bobot CT tambah bobot TL tambah bobot CH tambah bobot KL. Terus kita oke aja. Nah, jika sudah seperti ini, kita bikin tabel untuk terakhir ini. Kita add field, kita namain bobot AB. Sebentar, kelas KB. Untuk type-nya kita ganti ke teks. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, dan kita pergi ke ini, terus kita edit fitur, start editing. Nah, untuk totalnya kita klik kanan, short ascending. Nah, jika udah seperti ini, kita bisa jadi kayak gini, karena kita pertama tuh masukin rumus ini, ya. Kita ke select by attribute ini. Nah, kita tuh masukin, pertama tuh eh, masukin kolom yang mau kita replace, mau kita salin gitu ke kelas KB. Ya dengan cara pakai total, kemudian sama dengan lanjut masukin get unique values di ininya satu persatu kayak gini. Terus habis itu kita klik apply, makanya kita dapat angka kayak gini. Terus kemudian lanjut kita pergi ke kelas KB ini, yaitu kelas 14. Nah, nah kita klik ini dua, terus kita fit calculate. Nah, kita masukin aja rumusnya. Rumusnya ini kita pencet ke kelas KB, kita pitonin dulu, kemudian klik cari replace, masukin rumusnya, kurung, petik 2, masukin angka yang mau diganti itu. Klasifikasinya ini udah ada di data asisten, kita tinggal masukin aja. Oh, ini 14. Oke aja. Nah, maka yang terjadi, terus ke atas. Nah, untuk angka 14 ini sangat rendah gitu. Nah, ini 13 belum kan, kita masukin lagi. Untuk angka ini 13. Lanjut, kita scroll ke bawah aja. Nah, untuk 16 ini dia udah masuk ke klasifikasi rendah. Masukin ulang ke kanan. Oke. Nah, udah gantikan ininya. Ulangin hal seperti ini pada angka-angka yang lain. Oke, jika sudah semua kelas KB atau kebencanaan ini terisi, kita bisa uncheck list pada ini. Kita bisa stop editing dulu. Yes. Nah, setelah itu kita bisa uncheck list pada peta rawan bencana tanah longsor ini. Karena ini pada device yang kurang cukup akan bikin si laptopnya ini atau device-nya akan nge-lag. Terus kita pergi ke ini, add field, terus kita pilih luas. Kemudian untuk tipenya double, oke. Nah, ini kita klik kanan, kemudian ke calculate geometry, area.
Nah, untuk unitnya ini kita ganti ke hectares. Oke. Lalu jika sudah, kita klik kanan, kemudian pergi ke properties untuk melakukan simbologi. Kita klik simbologi, kategoris, terus ke ininya, value-nya ganti ke kelas KB, kemudian kita add all values. Nah, setelah terdapat, kita masukin data ini sesuai dengan warna yang sudah diberikan asisten. Untuk yang tinggi ini, warnanya yaitu electron gold, outline colornya no color, dan oke. Untuk yang sangat tinggi ini, kita ganti warnanya ke Mars red. Untuk outline colornya no color. Kita apply, dan oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan melakukan klip batas desa ini pada peta kita. Itu dengan cara pergi ke geoprocessing, lalu pergi ke clip. Nah, untuk inputnya kita pilih yang ini, batas desa Desember 2019. Lalu untuk clip featuresnya kita pilih yang ini, kita smooth. Kemudian kita namain peta rawan bencana tanah longsor. Kita save, terus nah ini ada error, save aja. Oke, kita tunggu. Setelah sudah selesai diklip, kemudian kita lakuin klik ini, yang gambar bawahnya, hasil klipan tadi, dan kita ganti fill color ini menjadi no color. Untuk outline-nya ini kita menyesuaikan aja, dan outline-nya kita ganti ke hitam. Lanjut pergi ke edit simbol. Nah, di sini kita pergi ke outline, kemudian ke style reference, terus add style tulis, kita masukin simbol RBI depan. Sudah, kita oke. Dan kita cari yang batas kelurahan atau desa ini, klik, kemudian edit simbolnya. Nah, untuk yang kuning ini kita unchecklist. Nah, untuk yang hitam ini, untuk ininya 1,5. Kemudian kita oke. Lanjut, untuk ininya juga kita ganti ke 1,5. Sudah, kita oke. Oke, dan oke. Nah, jika sudah seperti ini, kan sudah bisa terlihat kan batas administrasinya desanya ini. Jika sudah, kita pergi ini, klik kanan, yang properties, kita lakuin labeling. Nah, kita label, terus kita label features in this layer. Untuk label fieldnya kita ganti ke desa. Untuk fontnya TNR 10. Kemudian kita ke placement properties. Kita pergi ini ke centang ke yang always horizontal dan remove duplicate label. Kita oke, apply, oke. Nah, ini merupakan peta rawan bencana tanah longsor yang sudah saya buat. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.